Perkenalkan, nama saya Yurninduru dari Prodi PAUD tahun 2019. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen PAUD. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen Dr. Randa Suhartiningsi, MPD. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian manajemen PAUD, di mana kata manajemen berasal dari bahasa Inggris atau memanage. Kata dasarnya manage atau mengelola. Jadi, manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Dengan demikian, pengertian manajemen PAUD adalah suatu mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Bagian B adalah ruang lingkup manajemen PAUD. Dalam manajemen PAUD ada banyak hal yang harus dikelola melalui dari awal pendirian sekolah, tata kelola, hingga pada pengembangan sekolah PAUD. Bagian C adalah tujuan manajemen PAUD, di mana manajemen PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen sekolah PAUD dipilih atau dilihat dari dua hal tersebut. Yang pertama yaitu efektif, di mana efektif dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Selanjutnya, efisien. Sedangkan efisien ini berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Dalam prakteknya, secara nyata di sekolah, manajemen PAUD yang efektif dan efisien tidak mudah diimplementasikan secara operasional, sebab pengertian efisien dan efektif ini terlalu akademis dan agak sulit untuk dijabarkan ke dalam konkret. Selanjutnya, bagian D adalah prinsip manajemen PAUD, di mana manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut dengan pengelola PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen PAUD yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik. Yang pertama, komitmen dan ketegasan, di mana komitmen ditunjukkan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Selanjutnya, yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Lembaga PAUD yang dikelola dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapi, disiplin, teratur, dan jelas dalam melaksanakan program. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen ya, sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sudah berjalan sehingga program terlaksana sesuai dengan harapan dengan hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kompetisi, di mana seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Baik teman-teman, langsung saja yang terakhir adalah fungsi manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan.
Perencanaan dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi suatu lembaga dan strategi untuk mencapai sebuah tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan. Kapan program mulai dan selesai. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Selanjutnya, pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Beginilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern atau lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar, mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa lebih maju. Pengelolaan PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu jam mengajarnya itu beda dengan guru yang lain gitu. Selanjutnya, pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi, dikontrol, atau disupervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruk, akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan dalam lebih mengoptimalkan hasil kerja yang dicapai para individu atau guru. Baik teman-teman, demikian presentasi dari saya. Apabila banyak ketidaksesuaian dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.